Awas sampai tembok. Awas sampai tembok. Wah, Wan, selamat tinggal. Hakikat ma'rifat billah. Insyaallah. Pertama, moksa. Pada hakikatnya leluhur kita di zaman lampau, dikala mereka bermeditasi ataupun bersemedi sampai makom dan tingkat yang sangat tinggi pun mereka tidak menemukan yang bernama Nur Muhammad. Karena ketika kita masuk ke dinding negeri rasa ada dua cahaya yang sama, yang satu cahaya asli Nur Muhammad, yang satu cahaya dari alam jin. Oleh karena itu yang satu tempur tidak menuju dan bertemu dengan Nur Muhammad, dia bertemu dengan nur dari alam jin, dari golongan jin. Maka insya Allah dia tenggelam lebur, semua jasadnya juga hilang tanpa bekas, yang namanya moksa. Tetapi dia berada di alam jin. Dan itu dibuktikan dengan hilangnya jasadnya tanpa meninggalkan setetes mani. Tubuh kasarnya hilang. Dia berada di alam bumi dan juga berada di alam jin. Dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjaga-penjaga makom alam jin dan makom alam bumi. Dia bukan termasuk kekasih Allah. Dia bukan termasuk wali Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, bagi hamba Allah yang belajar ilmu tarekat hakikatul ma'rifat billah. Orang yang belajar ilmu tarekat hakikat ma'rifat billah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas, walaupun jiwanya belum berangkat menuju Mi'raj bertemu Allah, tetapi jasmaninya dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas dia selamat dunia, selamat akhirat. Oleh karena itu ketika seorang syariatnya sudah menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai Nabi Muhammad, yang mempunyai kitab suci Al-Quran, yang beragama Islam, yang mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia belajar mengenal diri, jiwanya jelas Mi'raj akan bertemu Allah. Dan kalau disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah dengan segala liputan kuasa kebesarannya, beliau menjadi kamil mukamil. Insya Allah jasadnya hilang, tetapi meninggalkan setetes mani. Pertanyaannya, kemana jasad ini? Jasad ini diangkat derajatnya oleh Allah sebagai wali-wali Allah, belum menuju ke alam barzah. Dia menuju ke Masjidil Haram, ditugaskan di Mekah menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah. Yang lain pun bukan ditugaskan di Mekah, tetapi ditugaskan di berbagai sebaran tempat di muka bumi untuk melanjutkan dakwah ilallah. Sepanjang mereka hidup dengan jasadnya yang masih utuh, belum dipanggil oleh Allah meninggalkan setetes mani, mereka pun berdakwah. Dan setelah meninggalkan dunia dalam keadaan meninggalkan setetes mani, mereka pun berdakwah. Tugas dakwah mereka belum selesai. Sampai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tugas mereka selesai, baru mereka kembali ke alam Al-Kautsar, Asyariah, alam ghaib, al-malakutiru, al-malakutiru, yaitu alam para wali, makomnya para wali. Insya Allah di negeri Malakutin Nur. Untuk itu maka ada perbedaan antara moksa dengan meninggal ma'rifat billah. Mati syariat hancur dimakan tanah, karena darah berpisah daging, daging berpisah tulang, tulang berpisah kulit. Mati tarekat tegang dan kaku, karena belum sempurna dan maksimal kemakrifatannya. Maka dia mati tidak dimakan tanah. Tetapi ketika diangkat jasadnya ringan seperti kapas, kemudian keras dan kaku, tanda syariat tubuhnya. Sedangkan mati hakikat gemuk dan wangi.
Ketika diangkat, diusung jenazah, maka sesungguhnya yang dirasakan adalah wangi melebihi parfum bumi. Dia seperti wanginya kasturi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak hancur dimakan tanah. Dia utuh karena diliputi dengan cahaya Muhammad, nur Muhammad, nur la ilaha illallah, nur Muhammadur Rasulullah kun fayakun, insyaallah. Sementara mati makrifat, mati jasad tiada, yang ada hanyalah setetes mani di kain kafan. Oleh karena itu maka datuk-datuk yang sesungguhnya tahu dirinya meninggalkan dunia akan meninggalkan setetes mani dan jasadnya tiada. Kadang mereka berpesan kepada murid-muridnya dan juga kepada seluruh ahlul bait dan keluarganya, cepat kalian kuburkan aku, cepat kalian makamkan aku, karena terlambat kalian kuburkan aku, maka kalian tidak mendapatkan aku. Maka tepat sekali pandangan dan pendapat ahli tasawuf Jalaluddin Rumi, pandangan tasawuf Junaid al-Baghdadi datuk kita insyaallah, bahwa sesungguhnya apabila kami para wali-wali Allah meninggalkan dunia, janganlah kalian bertemu dan mencari kami di muka bumi, mencari kami di kuburan-kuburan di muka bumi, tetapi carilah kami di dalam hati kalian, karena hati orang-orang mukmin itu adalah Baitullah. Kalau hati orang mukmin itu tempat tinggalnya Allah, singgasananya Allah, maka di situ singgasananya kekasih-kekasih Allah. Kami berada di hati-hati kalian. Oleh karena itu kita belajar mengenal diri, membersihkan ladang hati, timbulnya Nur Muhammad dan negeri rasa. Mari kita mencari Jalaluddin Rumi. Marilah kita mencari Datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Marilah kita mencari Datuk Syekh Junaid Al-Baghdadi. Marilah kita mencari para nabi dan datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh kekasih dan para wali-wali Allah di hati kita. Bersihkanlah hati kita, sucikanlah hati kita. Kita mencari dan bertemu sang kekasih, pemilik kekasih, Nurullah Nurul Izzati, Nurullah Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam nur Allah, di dalam negeri hati, negeri terindah, negeri rasa, negeri kolbi. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.